Oke, selamat malam, pagi, siang, sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Vireno Immanuel Eslovitz, NIM 2309106109 dari kelas C1. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang modul 7 dan 8. Pertama-tama saya akan menjelaskan modul 7 yang berjudul Creating Bulan dan Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. Creating bulan adalah proses mengatur jaringan nirkabel di sebuah lokasi tertentu seperti rumah, kantor, atau area umum. Ini melibatkan pengaturan perangkat seperti router atau access point untuk menyediakan sinyal nirkabel yang memungkinkan perangkat seperti ponsel pintar, laptop, dan tablet terhubung ke jaringan dan internet secara nirkabel. Prosesnya mencakup konfigurasi perangkat termasuk pengaturan nama jaringan dan protokol keamanan sehingga perangkat dapat terhubung dan berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Kemudian, DHCP adalah sebuah protokol jaringan yang secara dinamis mengkonfigurasi dan mengelola alamat IP host secara seragam. Ini mempermudah penyebaran dan perluasan skala jaringan, bahkan untuk jaringan kecil. DHCP menggunakan mode komunikasi klien atau server, di mana klien DHCP meminta informasi konfigurasi dari server DHCP dan server DHCP mengembalikan informasi konfigurasi yang dialokasikan kepada klien. DHCP mendukung alokasi alamat IP secara dinamis dan statis. Alokasi dinamis mengalokasikan alamat IP dengan masa berlaku yang terbatas kepada klien yang berguna untuk skenario di mana host mengakses jaringan untuk sementara dan jumlah alamat IP yang tidak digunakan kurang dari jumlah total host. Sementara itu, alokasi statis mengalokasikan alamat IP tetap untuk klien seperti yang dikonfigurasi. Dibandingkan dengan konfigurasi alamat IP secara manual, alokasi statis DHCP mencegah kesalahan konfigurasi secara manual dan memungkinkan pemeliharaan dan manajemen yang terpadu. Selanjutnya saya akan menjelaskan modul 8 yang berjudul Access Control List atau ACL. ACL adalah kumpulan aturan yang digunakan untuk mengatur akses ke sumber daya jaringan seperti file, folder, atau layanan. Setiap aturan dalam ACL mengacu pada kondisi pencocokan paket seperti alamat sumber, alamat tujuan, atau nomor port. ACL secara sederhana digunakan untuk mengizinkan atau memblokir paket dari host menuju ke tujuan tertentu. Aturan-aturan dan kondisi dalam ACL menentukan lalu lintas jaringan dan proses di router apakah paket akan dilewatkan atau tidak. Implementasi yang umum dari ACL adalah dalam penyaringan paket yang tidak diinginkan dalam penerapan kebijakan keamanan. Dengan demikian, ACL membantu dalam mengatur dan mengelola lalu lintas jaringan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan. Selanjutnya saya akan praktek konfigurasi secara config-nya modul 7 terlebih dahulu. Seperti biasa kita masukkan UTM agar tidak mengganggu. Masuk ke sistem dan mengubah nama sistem, namanya berlaku untuk router 2 dan 3. Setelah kita masuk, kita ke router 2, masuk ke interface Giga 0 GB 0/0/.
3, kita masukkan IP-nya 10.0.12.2/24, kemudian ke G2 kita masukkan IP-nya juga 10.0.23.2/24. Kita keluar, masuk ke R1, DH enable, router 2 nya juga, dan router 3 nya juga. Selanjutnya kita konfigurasi address portnya di R2. Kita masukkan interface G0/03, select interface, kemudian masukkan di server dn and list 10.0.2. Kita config global address portnya. Kita keluar dulu, masukkan IP global port. Kemudian kita masukkan network, titik 0.23.2. Max 24. Kemudian DNS list 10.0.23.2, kemudian gateway 10.0.23.2. This day to host 2. Ya, static gun IP address 10.0.23.3, MAC address 00 E0 garis FC6 F garis 6D1F. Kita kemudian masuk ke G2, DHCP, select global, kemudian kita keluar dulu, tidak perlu keluar, kita masuk ke router 1, masuk ke interface G3, kita IP address kita masukkan juga di router 3 di interface G0/0/3 IP D. Setelah ini kita display IP
di IP address R1 dan R3, dan kita coba dulu di R1. Kemudian di router 3 keluar. Untuk modul 7 prakteknya selesai. Selanjutnya kita ke modul 8, kita menggunakan topo yang satunya sebelahnya. Seperti biasa kita UTM kan, kita masuk ke sistemnya dan ubah namanya. Kita anggap ini router 1, router 2, dan router 3. Ke router 1, masuk ke G0/03, kita masukkan IP-nya 10.1.2.1/24, kemudian kita keluar, masuk ke loopback-nya, loopback 0, masukkan IP 10.1.1/24, dan kita keluar, masuk ke loopback 1, masukkan IP 11.24, kemudian kita keluar. Kemudian ke router 2 juga, masuk ke G3, kita masukkan IP 10.1.2/24, kemudian masuk ke G2, kita masukkan IP 10.1.3.2/20, kemudian kita keluar, masuk ke router 3, masukkan IP-nya 10.1.3.1/24, kita keluar. Kemudian kita konfigurasi. Setelah kita konfigurasi ini, kita konfigurasi OSPF-nya ke R1, OSPF area 0, network 10.1.1.1, kita masukkan gateway-nya. Dan selanjutnya
kita return kerangka R2 area no network 10.1.2.2 itu ya. Kita return PR3 network 10.1. Kita return. Setelah kita return, kita ping untuk menguji koneksi jaringannya. Dari ini berhasil. Kemudian berhasil. Oke, selanjutnya kita config R3 sebagai server. Kita masuk dulu ke sistemnya. Net server enable. Oke. No. User privilege level 3. Set password. Dalam modul disarankan menggunakan AAA, triple A. Kita sesuaikan dengan modul saja. Kemudian kita keluar. Selanjutnya kita konfigurasi ACR pada R3. ACR pul 5 TCP. Oh ya, network TCP source 10.1.5.1. Kita masukkan gateway-nya, destinasi 10.1.3.1, masukkan gateway-nya, dan destinasi port 23. Jangan lupa
resource. Dan kita display ACL 3000. Terusnya kita config ACL pada router 2. Kita masuk dulu ke sistemnya. ACL. Destinations titik 1.3.1 gateway-nya 0 destination port 23 10 kita quit. Udah kita display. Selanjutnya kita bisa uji akses telnetnya di R1. Titik 1. Oke, sampai sini saja penjelasan saya. Saya kurang paham bagaimana cara memasukkan passwordnya, dikarenakan saya sudah mencoba berkali-kali tapi tidak bisa. Oke, saya akhiri. Sampai sini penjelasan saya mengenai modul 7 dan modul 8 dan prakteknya. Kurang lebihnya dimohon maafkan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam.